Baik pemirsa, kembali lagi di Berita Brata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Untuk berita hari ini, Jalang Kote masih jadi primadona menu buka puasa di Makassar. Jalang Kote merupakan jenis makanan gorengan ragam khas Makassar yang menyerupai pastel. Dan hari ini kami akan merangkum tipe-tipe orang yang menikmati jalang kote saat berbuka puasa. Baik pemirsa, yang pertama ada tipe mutilasi berendam. Jadi yang dipotong-potong dulu jalang kotenya, terus dikasih masuk di dalam mangkok yang sudah berisi dengan lombok cair. Asli nanti ya sekali. Wah, saya juga termasuk yang begitu bang. Karena yang dipotong-potong dulu tuh, karena ada manton dirasa kayak basah, terus kayak penuh itu mulu kah? Dah. Tipe yang kedua, ada yang tumpah di dalam. Jadinya kita dipotong dulu ujungnya, lalu dikasih masuk di dalam lomboknya itu sampai dia gembung kayak sapi gelonggongan, dikasih masuk dulu, diisi dulu, baru digigit. Wah, karena digigitnya tuh ada kayak muncrat di dalam kayak, selinan aja ya. Itu enak ton, tapi itu biasanya kalau makan sambil digigit ke ujung, nah baru dikasih ke lombok begitu, kayak enak kalau jongkok ini. Sambil jongkok baru ditanya itu, saya menjual dek. Siapa bikin dek? Mamaku. Oh, kau siapa bikin kau? Ya. Tipe yang ketiga, ada tipe kolaborasi. Jadi biasanya jalang kotenya itu napasi hantai sama bikang. Aslinya itu kayak kolaborasi yang epic begitu. Iya kayak apa di kurang gitu kalau jalan kota aja saja begitu ya. Weh temannya mana nih? Temannya mana? Weh dia biasa itu ada satu mangkok atau satu piring begitu bikang juga. Tapi tidak ada udangnya. Bikang aja saja yang penting. Oh jadi nih gorengan nggak? Nah, kasih masuk, nah potong. Biasa kambo begini tuh kayak full mie mangkoknya. Jadi lomboknya itu dia sudah meresap ke dalam kayak gembung nih. Kayak aku siap digigit. Itu tipe yang ketiga. Dan tipe yang keempat ini tipe pencari inti bumi. Oh, kalau ini nih biasanya itu dia beli memang jalang kote yang agak-agak mahal ya, yang high class begitu. Kalau yang pinggir-pinggir kan biasa jalang kotenya dia tirus. Iya. Agak tirus dia jalang kotenya, isinya kayak angin ji. Miji sigang angin tuh. Oh, ini dia tipe pencari inti bumi. Karena setiap dia gigit, dia cari mana kuning telurnya. Anjay asli nah, mana kuning telurnya. Karena kuning telurnya jadi paling kelihatan kalau memang dia jalang kote lasindrang. Wah, itu jalang kote lasindrang memang teman-teman. Itu padat. Kayak kelihatan memang sombong memang dia dari jalang kote yang lain. Kalau misalkan ini jalang kote lasindrang, taruh satu piring. Jalan kote yang pinggir jalan, oh lari jalan kote kayak enggak saya deh bos, bukan saya jalan kote kok dong, aduh terigu dirontok aja. Terigu dirontok aja. Terus ada juga tipe-tipe psikopat teman-teman. Nah psikopat ini dia enggak tahu kenapa kayak agak beda kayak memang dia. Intinya nama makan pinggirannya itu nah buang. Nggak kayak roti, bukan roti tawar ini saudara. Maksudnya nikmati mie apa itu yang ada di situ. Toh, maksudnya itu kan disengaja dipelintir-pelintir ketika kau gigit kerenyes. Ada kriuk-kriuknya. Ini tidak nabuang. Jadi kayak di piring itu kayak banyak sisa kayak apa mau kasih makan ikan koi? Enggak. Habis sih enggak baik orang begitu. Nah, itu saja tipe-tipe jalang kote. Kalau kau kira-kira apa lagi tipe-tipe Aldi? Saya kasih sama nasi sih. Entah sana. kasih sama nasi. Nasi jalan kote. Kan padat nih maksudnya. Ya jalan kote ron nasi sebentar pi. Nah hantamnya masih kan nasi adi. Kasih rendang bisa minta lombok jalan kotenya. Sama nasi. Sama nasi. Nu sendok. Kok di sendok? Berarti memang ini yang psikopat. Psikopat. Iya, maksudnya jadi nasi jalan kote itu sebagai kedokan. Iya, kedokannya. Kodong. Kau rasakan dulu. Tidak tahu reka lah. Tidak tahu. Maksudnya ada yang namanya ikan adik dokang. Maksudnya ada yang telur. Kenapa jalan kote? Jalan kote itu dinikmati di awal-awal buka kayak sudah. Nasi senampe pak.
Lebat pa ko sampai mangaribi talo. Kapun na din na sampai mangaribi no hantam minasi. Wah, agak ruku musik kali. Tidak begini, begit-begit sedikit. Nah, kalau kau Aldi, kira-kira apa yang paling suka kau tipe-tipe cara makan jalang kotekmu? Yang direndam. Yang direndam. Direndam dulu 5 menit sebelum buka. Jadi meresap memang. Ih, 5 menit sebelum buka. Iya, jadi lembek memang. Ih, mantap sekali tuh. Saya masuk pas buka baru begini, kau nurendam memang nih. Jadi begitu Allah Iya, disuai. langsung kayak, Allahu Akbar, wah langsung kau hantam. Bukan air, langsung jalan kota. Langsung lombok jalan kote, goks. Berarti agak lembek mantap, akalisik nih. Iya. Akalisik mi jalan kote. Nah, Itu yang apa ya? gigit ujung. Kenapa ya? Karena biasa kalau yang gigit ujung kan baru kita tumpahkan jalan kota. Biasa itu jalan kota tak bocor halus gitu. Iya, bocor halus ki. Iya, kotor kita. Oh, turun di tangan. Turun di kayak turun apalagi kalau jalan kotanya diangkat naik begini tuh. Turun mas sampai lebar. Biasa kalau mandi gitu begitu biasa tuh. Apalagi kalau menjemur kayak biasa kan dikasih begini. Turun gitu harga. Geleng-geleng aja. Kayak itu air permisi masuk ke situ. Jadi itu saja teman-teman, tipe-tipe orang memakan jalang kote. Nah, kamu tipe yang mana? Atau ada tipe baru? Komen di bawah. Nah, oke. Kalau misalkan juga kau agak baik hati begitu, kiri kayak anak tuh jalang kote. Kalau di Jakarta sini kasihan tidak, ada agak susah. Masa ada jalan kota isinya lasah? Lasah kayak begitu. Enggak masuk jalan kote itu ubi-ubian dipotong-potong, wortel, ada toge. Nah, itu lomboknya juga lombok yang cair. Enggak yang lombok. Sini lombok kacang. Iya, lombok kacang dan juga cabai rawit. Iya. Enggak masuk leher-leher kita kasihan. Tidak, harus mantap itu yang cair, yang kalau kena tangan tidak enak. Oh, itu enak di sendok. Pokoknya nanti kita akan beritakan lagi makanan-makanan khas yang sering kita bukai atau bahkan sahur. Nantikan terus di Berita Brata. Selamat menunaikan. Nantikan terus di Berita. Nantikan terus di Berita Brata. Saya Adi Surya pamit.